Shalom, selamat malam. Seorang pemuda datang kepada pastor untuk mengeluhkan pergumulan imannya. Ia merasa begitu terganggu oleh perilaku sesama orang-orang Kristen. Menurutnya banyak yang pencemburu, pemfitnah, banyak tukang gosip, tidak jujur, sombong, memandang muka, membedakan orang, dan seterusnya. Dan ia merasa muak dan menyatakan keinginannya untuk tidak lagi bergereja, karena menurutnya tidak ada gunanya lagi menjadi orang Kristen. Sesudah mendengar keluhan itu dengan sabar, pastor kemudian berkata, "Aku mengerti, tetapi sebelum engkau pergi, datanglah untuk kali terakhir pada ibadah minggu berikutnya. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku." Kemudian pemuda itu pun menyanggupinya. Pada hari Minggu sesudah ibadah usai dan jemaat masih saling menyapa dan mengobrol, pastor menyerahkan sebatang lilin yang menyala ke tangan pemuda itu sambil berpesan, "Tolonglah bawa lilin ini berputar sekeliling ruang ibadah ini. Namun, jangan sampai apinya mati. Aku menunggumu di meja altar ini." Lalu berjalanlah pemuda itu berkeliling sambil membawa lilin yang menyala itu dengan hati-hati. Sesudah ia berputar berkeliling, ia kembali kepada pastor. Lalu pastor meletakkan lilin itu di meja altar. Kemudian pastor bertanya kepada pemuda itu, "Selama berkeliling tadi, apakah kau mendengarkan gosip-gosip apa yang sedang mereka percakapkan?" Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan sambil berkata, "Tidak." "Apakah kau melihat si penjemburu sedang bercakap-cakap dengan siapa? Dan siapa yang sedang pamer kekayaannya?" tanya pastor lagi kepada pemuda itu. Kemudian pemuda itu menggelengkan kepalanya. "Mengapa?" tanya pastor. Kemudian pemuda itu menjawab, "Karena aku sedang berkonsentrasi pada nyala lilin di tanganku." Kemudian pastor memberikan tanggapannya, "Begitulah yang akan terjadi apabila engkau berfokus pada Tuhan. Selama perjalanan imanmu di dunia, apapun perilaku orang lain di gereja takkan mampu mengusikmu." Harus diakui, manusia itu terlalu sering membiarkan orang lain menentukan pilihan-pilihannya, bahkan menentukan kebahagiaan hidupnya. Perkataan orang lain membuat dia tidak bisa makan enak. Penampilan orang memperkeruh suasana hatinya. Belanjaan orang membuat dia tidak bisa tidur nyenyak. Prestasi orang membuatnya panas hati. Urusan orang dipikirinnya setengah mati. Oh, segitu besarnyakah peran orang lain di dalam menentukan keputusan kita untuk menjadi bahagia? Mengapa kita membiarkan orang lain menentukan langkah-langkah perjalanan iman kita? Seperti yang terjadi pada pemuda dalam cerita tadi. Nasihat si pastor benar. Jika kita berfokus hanya pada Tuhan dan pelayanan kita kepadanya, semua gangguan berupa perilaku tak terpuji dari siapapun tidak akan terlalu mendapat perhatian kita, apalagi sampai menentukan keputusan kita. Jadi, jangan biarkan kemalasan orang lain membuyarkan kerajinan kita. Jangan biarkan kepalsuan orang lain menghapuskan kemurnian kita. Jangan biarkan ketidaksetiaan orang lain menghentikan kesetiaan kita. Jangan biarkan kebobrokan orang lain menentukan kebahagiaan kita. Berfokuslah pada Tuhan. Berfokus sajalah pada lilin itu.
supaya nyala apinya jangan sampai padam. Selamat mempersiapkan diri dalam memasuki ibadah minggu hari ulang tahun GKO. Solideo Gloria Dirgahayu GKO. Saya Pendeta Arthur Patinama dalam Senandika Gembala GKO.